Baik, Selamat pagi, selamat Pak. pagi. Selamat pagi bagi kita semua. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Ya, kita bertemu kembali ya dalam mata kuliah seminar sejarah gereja. Ya, sebelum kita memulai perkuliahan kita, marilah kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur siang ini boleh bertemu dengan Kartika dan Rocky dalam seminar sejarah gereja. Berkatilah pertemuan kami dalam membahas silabus dan RPS, sehingga kami boleh memulai perkuliahan kami dengan baik. Terpujilah Engkau Bapa demi Kristus Yesus. Amin. Oke, baik. Saya hendak mengklarifikasi dulu soal perkuliahan ini. Apakah perkuliahan ini dalam rangka perbaikan nilai atau mengalami kegagalan dalam semester yang lalu? Itu bagaimana kepada Rocky dan Dian? Apakah ini karena mengalami kegagalan dengan dosen sebelumnya atau memang ini perbaikan nilai? Karena mengalami kegagalan, Pak. Kegagalan ya. Oke, dari apa namanya dosen yang sebelumnya ya? Iya, Pak. Kalau Dian Kartika bagaimana? Sama. Sama. Nah, kemarin mengapa mengalami kegagalan? Tentu ada persoalan yang dihadapi dengan dosennya. Dosennya Bu Betty atau MW? Bu Ber. Pak. Itu kenapa? Ada masalah apa kemarin? Sehingga mengalami kegagalan. Supaya kita bisa mengevaluasinya dan kita melakukan apa yang terbaik hari semester pendek ini. Apa kegagalan? Mengapa kegagalan terjadi? Itulah. Kalau saya kan Pak, itu mungkin dari ujian saya Pak, gitu kan, nilai ujian. Tapi kalau pengumpulan catatan itu saya kumpulkan dengan Ibu Berta. Tapi mungkin kalau menurut saya itu mungkin dari situasi ujian Pak, karena mungkin nilai saya lebih menurun Pak daripada UTS gitu Pak. Oke, kalau Rocky? Sama, Pak. Nilai agak kurang, Pak. Oke, terus bentuk perkuliahan semester yang lalu waktu kalian mengikuti seminar sejarah gereja bagaimana? Bentuk baik, Pak. Nilainya lumayan bagus, Pak. Oke. Maksudnya begini, cara belajar di seminar sejarah gereja itu bagaimana? Karena ini kan saya baru masuk pertama ini mengampu mata kuliah seminar sejarah gereja. Supaya nanti bisa saya ikuti iramanya. Itu biasanya bagaimana kalian kuliahnya? Caranya, Pak, kuliahnya seperti penyaji biasanya, Pak. Sebagaimana kita sewaktu perkuliahan biasa kayak gitu, Pak. Contohnya, Ibu itu mengasih sesuatu judul, kita mengerjakannya, Pak. Lalu disajikan di kelas. Seperti itu dia, Pak. Oke, baik. Supaya saya tahu nanti menyusun RPS kita kan harus ada minimal 16 pertemuan, 16 kali pertemuan. Nanti saya susun. Oh gitu ya, baik. Saya akan coba nanti memberikan perkuliahan itu. Nah, kemudian dalam seminar sejarah gereja ini mana yang difokuskan? Sejarah gereja umum, sejarah gereja Asia, Indonesia, dan lokal. Mana yang difokuskan dalam seminar sejarah? Mungkin ini Pak, sesuai saya lihat dari pengalaman teman-teman yang sudah melewati seminar, mereka memilih satu judul Pak, untuk mereka membuat judul seminar tersebut. Itu disajikan mereka Pak. Mereka memilih satu judul, bebas kayak gitu Pak. Iya, saya mengerti itu, tapi selama kalian mengikuti perkuliahan seminar sejarah gereja itu, fokusnya mana? Apakah sejarah gereja umum, sejarah gereja Asia, di sejarah gereja Indonesia, atau sejarah gereja lokal? Yang fokus kalian bahas. Supaya nanti saya tahu kemana kita arahnya ini, perkuliahan kita ini. Kalau yang fokusnya dibahas Pak, itu kan Pak sesuai SKS-nya Pak. Karena yang terakhir ini Pak, kami membahas sejarah gereja Indonesia Pak. Baru yang sebelumnya sejarah gereja Asia, kayak gitu dia Pak. Ya, saya mengerti. Kalian sudah belajar
sejarah gereja umum, sejarah gereja Asia, sejarah gereja Indonesia, sejarah gereja lokal. Sudah kalian pelajari itu. Sudah, Pak. Nah, tapi dalam seminar sejarah ini kan akan mengambil fokus. Nah, tidak akan semua dibahas kan. Kalian Iya. yang memilih, nah kalian suka lebih memilih mana gitu. Supaya nanti saya arahkan perjalanan kita ini ke arah mana. Misalnya kami memilih sejarah gereja umum katanya, ya supaya nanti saya menggali perkuliahan kita soal sejarah Israel atau sejarah kitab suci. Oh, Gitu baik, ya. Pak. Tapi kalau kalian misalnya milih, kami suka membahas sejarah gereja lokal misalnya, berarti kita bahas gereja kalian. Atau sejarah gereja Indonesia, berarti nanti saya tugaskan kalian untuk membahas gereja-gereja yang di Indonesia. Nah, kalian suka yang mana ini? Supaya saya menyusun apa nih rencana pembelajaran kita. Mungkin kalau saya pribadi, Pak, sejarah gereja lokal saja kalau saya, Pak. Iya, Pak. Lokal. Oke, berarti lokal itu Sumatera Utara, Batak lah ya. Iya, Pak. Baik. Kemudian ini kan kita hanya 1 bulan kurang lebih 2 bulan lah perkuliahan ini. Tapi harus menyelesaikan 16 kali pertemuan. Nah, bagaimana? Apakah kita 2 kali seminggu atau 3 kali seminggu supaya bisa selesai mengejar apa ini? Tergantung kemampuan kalian. Speed kalian bagaimana? Dan hari apa? Hari apa kalian bisa belajar? Kalian ini berada di mana? Di Medan atau di kampung masing-masing? Saya di Medan, Pak. Dian? Masih di Medan juga, Pak. Oke. Itu kita bicarakan hari apa, lalu bentuk pertemuannya apakah online atau onsite. Nanti kita sepakati mana bentuknya. Baik, Pak. Hari apa yang menurut berapa kali? Itu dulu berapa kali 1 minggu. Kalau kita buat 2 kali seminggu, ya ini kita lihat dulu kalender kita supaya kita bisa sepakat karena kita akan selesai ini tanggal 2 Agustus ya. Dan nilai tanggal 3 Agustus sudah harus masuk. Nah, sekarang kita sudah pada posisi tanggal 9. Jadi berarti minggu sampai ke Agustus itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 minggu. Ya, 7 minggu lagi. Kalau kali 2 saja 1 minggu masih 14 kali pertemuan. 14. Nah, itu. Jadi belum lagi UTS-nya dan UAS-nya. Kan itu. Jadi berarti kita harus pacu berapa kali pertemuan kita. Nah, bagaimana Pak? Usul saya, Pak, pertama-tama minggu entah 3 minggu ini, Pak, 2 kali saja, Pak. Baru di akhir nanti, Pak, kita buat 3 kali, Pak. Oke, supaya bisa saya susun jadwalnya. Iya, Pak. Berarti Begitu 2 saja, kali. Pak. Oke, baik. 2 kali nanti pada akhirnya baru 3 kali ya. Iya, Pak. Oke, baik. Kemudian itu hari apa? Kalau harinya mungkin Bapak saja lah yang tentukan, Pak. Kapan Bapak bisa ada waktu. Begitu, Pak. Artinya kalian siap gitu ya. Kalau usul saya, ini kita usul urung rembu ini, hari Selasa itu kan saya bimbingan skripsi. Iya, Pak. Ya, Pak. Lalu saya pilihlah misalnya hari Senin dan hari Rabu. Kita ya, Pak. masuk. Bisa, Senin Rabu antara pukul 10 sampai 12 gitu ya, atau 10 ya, atau pukul 8 nanti tergantung lah. Pokoknya hari Rabu lah kita sediakan waktu. 8 Iya, sampai 10 atau 10 sampai 12 nanti kita lihatlah pertemuannya. Kemudian apakah di kampus atau online? Tergantung kalian. Gimana, Pak, kalau misalnya kita melalui online, Pak? Boleh, terserah. Kalau sepakat kita online. Online aja. Bagaimana kalau semi, Pak, dia, Pak?
Kita buat nanti beberapa kali kita tatap muka, Pak. Baru kita buat awal-awal ini online, begitu, Pak. Akhir nanti kita buat tatap muka saja, Pak. Iya, Oke, Pak. bisa. Berarti kita pakai hibrid ya, campuran. Iya, Pak. Campuran, Pak. Oke, baik. Nah, kemudian ini kan karena pesertanya 2 orang. Nah, membuat 16 kali pertemuan materi itu kan ya cukup banyak gitu. Kalau kalian kan misalnya 30 orang, nah itu bisa diatur sampai 16 kali pertemuan atau 18 kali pertemuan. Jadi 2 orang Iya, Pak. materinya bagaimana? Apakah kalian sanggup menyelesaikan materi itu semua? Nah, tentu ini menjadi perbincangan kita. Nah, supaya tidak kalian capek dalam mempersiapkan materi. Kalau ini kan 2 kali seminggu, coba kita bayangkan 2 kali seminggu, kalian harus membaca buku, membuat paper dan sebagainya, wah kejar-kejaran itu. Nah, berarti kan materinya padat. Nah, ini akan saya coba nanti kolaborasi bagaimana supaya kalian tidak padat sekali, walaupun 2 kali kita bertemu, tetapi kalian mendapatkan masukan-masukan soal sejarah. Nah, pertanyaan saya terakhir ini misalnya supaya saya bisa nanti mengarahkan, apakah nanti ada minat kalian menulis sejarah skripsinya atau tidak? Nah, itu kalau ada, supaya jangan kalian 2 kali capek kerja, ya di sini kita bahas persiapan menuju skripsi sambil seminar, sambil mempersiapkan skripsi. Biasanya di seminar-seminar itulah kita menentukan skripsi kita. Mana yang mau kita pilih jadi skripsi kita. Ada 5 skripsi seminar kan di STT. Ada 5 atau 6. Nah, jadi dari situlah kalian bisa memilih mana yang akan menjadi bagian skripsi kalian. Apakah PLPB, dogmatika, etika, pastoral, sejarah, agama, ilmu-ilmu agama. Nah, itu kalian pilih dari seminar-seminar yang terbaik yang kalian pilih. Nah, kalau misalnya kalian tertarik nanti ke sejarah, ya supaya pertemuan kita yang semester antara ini kita pakai untuk mempersiapkan menuju skripsi. Tapi kalau memang tidak menuju skripsi, ya saya persiapkan nanti materinya hanya untuk menambah wawasan kalian tentang sejarah gereja. Nah ini, jadi tergantung fokus kalian supaya jangan 2 kali kerja. Kalau saya tertarik menulis skripsi nanti pada semester depan misalnya, ya kita membahas bagaimana menulis skripsi dari perspektif sejarah. Nah, tapi kalau tidak ada minat untuk menulis sejarah gereja, ya tahu saya akan mengajar pengetahuan tentang sejarah gereja. Nah itu, ada yang berminat untuk sejarah gereja atau tidak? Kalau dari saya, Pak, belum berminat, Pak. Karena saya mungkin nanti mengarah praktika, Pak. Oke, berarti tidak ada. Dian juga tidak berminat ya? Masih ada sih, Pak, tapi masih kayak dalam apa, Pak? Masih dalam pergumulan juga, Pak, antara sejarah sama ngambil tentang PL, Pak. Oke, PL ya. Oke, kalau begitu, artinya berarti perkuliahan kita tidak fokus kepada skripsi ya, hanya untuk melakukan studi sejarah saja. Oke, baik. Kalau begitu nanti materinya saya siapkan untuk pengetahuan sejarah, bukan untuk mempersiapkan diri menulis dalam bidang sejarah. Oke, baik. Berikutnya yang hendak kita bicarakan dalam pertemuan yang pertama ini, karena ini tadi sejarah untuk sejarah hari Senin dan Rabu, antara pukul rentang 8.10 atau 10.12 nanti akan saya kirimkan, linknya akan saya kirimkan kepada kita. Nah, karena itu materi untuk silabus atau RPS saya akan siapkan 2 hari ini. Hari apa sekarang? Hari Kamis ya? Kamis, Pak. Berarti kita bertemu nanti hari Senin ya, pertama ya. Di situ sudah selesai silabus, lalu kita akan mengikuti pekerjaan itu. Bagian yang pertama nanti tentu saya akan
memberikan ceramah dulu soal bagaimana sejarah gereja ya. Lalu setelah itu masuk ke laporan baca seperti biasa. Saya akan menyampaikan laporan-laporan baca untuk kalian baca sehingga nanti siap untuk menulis seminar. Nah, kemudian bagian berikutnya ialah seperti saya katakan tadi, ini 16 kali pertemuan membahas dua makalah saja kan itu terlampau banyak waktu, sehingga kita akan kalau saya katakan tadi, kalau saya cekoki kalian dengan bahan-bahan tentu akan memberatkan kalian juga. Nah, maka kalian pilihlah salah satu judul yang akan kalian buat seminar. Saya menanti judulnya dari kalian. Ini kan bebas. Kalau saya nanti memberi judul, mungkin biasa saja kalian merasa berat mencari sumbernya. Tapi kalian carilah sebuah judul seminar sejarah gereja dari gerejamu. Dan berikan kepada saya dalam 2-3 hari ini. Itu menjadi judul seminarmu. Nah, ini kan semester antara ini kan saya tidak akan memberatkan kalian. Kalau saya kasih judul, nanti kalian akan merasa kesulitan mencari bahan. Nah, sekarang carilah judul seminarmu yang mudah kau kerjakan dan buku-bukunya juga kamu telah kuasai, dan itulah kau kirimkan ke saya nanti menjadi judul seminarmu. Dan ingat, jangan pakai judul seminar yang sudah kau gunakan pada saat semester yang lalu, yang kalian dalam mengikuti seminar sejarah gereja. Jangan gunakan itu, lain dari yang itu. Jadi carilah materi, misalnya kalau Rocky dari gereja mana? Akai, Pak. Nah, Dian? GKPI, Pak. Nah, carilah misalnya nanti judul-judul seminar sejarah gereja yang berkaitan dengan HKI dan GKPI. Nah, kasihlah ke saya supaya saya masukkan nanti itu menjadi sebuah pembahasan materi kita di silabus atau RPS, rencana pembelajaran studi kita. Supaya bisa saya susun sehingga hari Senin nanti sudah final lah RPS kita. Nah, bagaimana cara membahas seminar itu? Nah, mungkin kalian juga kemarin di mata kuliah seminar, bagaimana? Kan ada biasanya ada ini moderator, ada pembicara, ada yang notulen gitu ya. Tapi nggak mungkin itu kita lakukan, toh 2 orangnya kalian kan. Nah, jadi kita akan melakukan seminar nanti di seminar-seminar kalian, lalu kita akan memberi tanggapan, masukan kepada seminar yang menyaji, sehingga kemudian kita mendapatkan masukan yang lebih dalam tentang seminar itu, lalu diperbaiki oleh penyaji 1 minggu berikutnya. Nah, itu yang berkaitan dengan makalah. Nah, soal UTS nanti ya, artinya ini ujian tengah semester tapi ya pendek ya. Ya, tentu dari apa yang kita bahas. Ya, dari yang kita bahas, topik-topik yang akan kita bahas. Lalu pada ujian akhir semester, sama seperti biasa, saya akan menyuruh kalian untuk mencari sebuah artikel yang berkaitan dengan sejarah di luar seminar tadi. Jadi kalian mengerjakan paper yang berkaitan dengan sejarah, baik itu tadi sejarah gereja lokal yang akan kalian tulis. Itu nanti akhir daripada perkuliahan kita. Itu ada paper untuk ujian akhir semester. Nah, itulah bentuk-bentuk perkuliahan kita yang akan kita tempuh selama 2 bulan ke depan. Ada pertanyaan sampai di sini? Pak, sedikit Pak. Kalau mengenai tulisan seperti biasa kah Pak? Ya, tulisan? Kayak pakai ukuran Times Roman gitu Pak? Atau seperti biasa kayak menulis makalah? Oh iya, seperti yang biasa. Times New Roman, font 12, spasi 1,5, kuarto. Itu biasanya kan. Lalu menggunakan catatan kaki, jangan gunakan catatan perut. Nah, itu. Jadi tidak ada masalah di situ. Ada lagi pertanyaan? Lalu Pak, itu kita pakai makalah saja atau ikut dalam bentuk PowerPoint gitu Pak? Ya terserah, kalau mau menyajikannya nanti dalam presentasi pakai PowerPoint silakan. Tapi kan dikirim ke saya harus dalam bentuk makalah.
cara membuat makalah kan jangan nanti seperti biasa. Saya lihat di STT kita ini membuat makalah pun sudah seminar, isinya begini, pendahuluan, 2 pembahasan, 1, 2 itu. Bukan begitu cara membuat seminar. Nah, seminar itu ada cara membuat seminar, ya, tata cara membuat seminar. Nanti akan saya jelaskan bagaimana tata cara membuat seminar di awal-awal perkuliahan kita. Sehingga kalian tahu cara membuat seminar. Jadi saya lihat kampus kita ini tidak ada bedanya seminar dengan apa? Dengan tugas-tugas kuliah biasa. Langsung pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, gitu itu aja. Jadi berkembang. Apa bedanya seminar, apa bedanya kuliah biasa, apa bedanya tugas biasa, nggak tahu gitu. Nah itu, jadi pasti berbeda. Seminar itu kan kita hendak menyampaikan ide-ide baru yang hendak dipikirkan menjadi sebuah diskursus, atau diskursus itu menjadi sebuah wacana yang akan ditawarkan kepada publik. Ini seminar. Lalu dari sebuah diskursus itu menjadi wacana publik, lalu nanti akan diharapkan menjadi rencana aksi bagi orang yang mendengar. Jadi itu seminar. Jadi kita menyampaikan sebuah gagasan-gagasan yang membangun pola pikir, pola sikap orang yang mendengar. Nanti kita akan bahas secara mendalam bagaimana sebenarnya, sehingga tidak seminar itu tampil begitu saja tanpa bermanfaat. Nah itu ya. Nah biasanya kalian mengikuti seminar bagaimana? Setelah presentasi bagaimana biasanya yang kalian ikuti? Pelaksanaan seminarnya setelah seminar. Pada saat seminarnya bagaimana kalian mengikutinya? Itu belum buka mic-nya. Ya, itu tadi Pak, mengangkat satu judul Pak. Mengangkat satu judul Pak. Ya, setelah itu kan diseminarkan. Lalu bagaimana kalian pada saat seminar itu, bagaimana kalian? Apa yang kalian lakukan? Di kelas, waktu misalnya contoh, Rocky waktu itu menyampaikan seminarmu. Lalu bagaimana pelaksanaan seminarnya di kelas? Kayak ada sesi Diskusi Pak, sampaikan lalu diskusi. Coba Dian, Rocky tampaknya terganggu apanya. kayak dalam bentuk sesi pertanyaan juga Pak, diskusi kayak gitu. Terus setelah itu? Setelah sudah selesai dalam diskusi, baru nanti masuk kayak ada sesi tanggapan Pak, ataupun tambahan dari mahasiswa gitu kan Pak. Baru habis itu setelah itu baru nanti dari tambahan dosen. Nah habis itu? Nanti kalau sudah selesai itu kan Pak, baru nanti misalnya kayak Bapak nanti mengasih untuk perbaikan dalam beberapa hari gitu Pak. Oke, begitu ya. Baik, kalau begitu nanti akan saya jelaskan apa itu seminar ya, supaya kita bisa melihat ide yang terkandung dalam sebuah seminar, dan itu kita hasilkan menjadi sebuah diskursus atau wacana teologi, dan dari wacana teologi itulah akan menjadi ada aksi teologi. Sebenarnya dengan seminar itu sudah membuka peluang untuk bisa melakukan penelitian. Jadi sebuah seminar itu menjadi cikal bakal dari sebuah penelitian. Dan penelitian itu tentu akan ditindaklanjuti bisa dalam bentuk penulisan artikel atau dalam bentuk penulisan skripsi. Terserah, pilih mana nanti. Nah itu seminar. Jadi seminar itu sebenarnya sudah pintu masuk untuk masuk pada penelitian akademis. Karena kalian sedang menyampaikan sebuah gagasan akademis atau menyampaikan sebuah pergumulan kegelisahan kalian sebagai mahasiswa teologi untuk dibahas bersama. Lalu itu akan bisa ditindaklanjuti menjadi sebuah artikel dalam jurnal atau dalam sebuah penelitian skripsi. Nah itu biasanya seminar. Makanya kalau orang sudah tamat seminar, dia sudah layak menyusun skripsi. Karena dia sudah melewati langkah paling final dalam sebuah perjalanan akademisi.
Nah, makanya membuat sebuah makalah itu ada tata caranya, lalu membuat sebuah seminar ada caranya. Tidak sama makalah dengan seminar. Lalu tingkat paling tinggi adalah skripsi. Jadi ada tahapan. Semester 1 kalian diberikan laporan bacaan, lalu membuat paper, lalu membuat makalah, lalu membuat seminar, lalu terakhir membuat skripsi. Jadi ini tahapan-tahapan. Ini kalau di kampus kita sama ya, mulai dari semester 1 sampai akhir sama semua bentuknya. Pendahuluan, pembahasan, lalu kesimpulan. Itu. Jadi nanti kita akan coba lihat cara yang banyak. Oke ya? Ada lagi pertanyaan sampai di sini? Sedikit Pak, tadi kami hanya menyerahkan satu judul saja kan Pak? Mungkin tadi jaringan saya agak goyang. Ya, untuk judul seminar 1. Tapi nanti untuk ujian akhir semester kalian kerjakan lagi satu lagi paper. Baik Pak. Oke. Gitu ya. Baik, jadi saya akan jelaskan dulu apa itu semester antara ya, semester antara supaya kita sepakat ini. Ini saya kutip dari katalog 2018 bab 1 pasal 1 ayat 8. Nah, semester antara itu sebentar. Semester antara itu adalah semester yang dibuka ya, yang dibuka pada bulan Juni sampai Agustus, masa libur, yang diberikan kepada mahasiswa yang akan memasuki tahap penulisan skripsi. Jadi mata kuliah yang dikontrak dalam semester antara adalah mata kuliah tertentu yang tidak muncul dalam jadwal perkuliahan atau roster. Misalnya tidak muncul dalam perkuliahan semester depan atau yang sedang berjalan. Kemudian semester antara hanya untuk pengulangan. Sebentar ya, ada tamu, sebentar. Nah, semester antara hanya untuk pengulangan mata kuliah yang gagal atau untuk memperbaiki nilai mata kuliah yang tidak muncul dalam jadwal perkuliahan. Nah, kemudian dalam semester antara, mahasiswa hanya boleh mengontrak mata kuliah maksimal 4 mata kuliah dengan ketentuan sebagai berikut. Maksimal 2 mata kuliah di semester yang sedang berjalan dan maksimal 2 mata kuliah di antara 2 semester masa libur yang pelaksananya diatur oleh prodi dan wakil. Kemudian semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan dengan jumlah tatap muka sedikit 16 kali, termasuk UTS dan UAS. Pelaksana tatap muka hanya dimungkinkan 1 kali 1 hari. Jadi 1 kali 1 hari boleh. Tapi 1 kali 1 hari artinya biar 1 minggu bisa 7 kali. Nah, biaya perkuliahan semester antara diatur oleh yang ditetapkan oleh Kapolri. Nah, itu semester antara. Lalu kemudian saya akan masuk pada silabus rencana RPS kita ya. Sebentar. Ini rencana pembelajaran semester antara, seminar sejarah gereja. Nah, mata kuliah ini mempelajari tentang peristiwa yang terjadi dalam sejarah gereja dan pandangan tokoh-tokoh sejarah gereja, menganalisa serta melihat relevansinya bagi gereja masa kini. Nah, kalau nanti kita fokus pada gereja lokal, saya akan membahas soal tentang sejarah gereja lokal, termasuk masuknya kekristenan ke tanah Batak misalnya, lalu tokoh-tokoh sejarah gereja lokal ya yang akan
kita analisa dan bagaimana relevansinya bagi gereja masa kini. Baru dengan mengikuti perkuliahan ini, kalian memiliki kompetensi dasar, artinya kemampuan dasar. Apa itu? Mampu memahami dan menerangkan berbagai peristiwa yang berkaitan dengan sejarah gereja. Artinya nanti di sini sejarah gereja lokal, serta masalah-masalah yang berkaitan dengan gereja dan masyarakat. Lalu kompetensi khusus yang kalian miliki nanti ialah mampu mengajukan satu topik sejarah gereja untuk dianalisa dan diseminarkan. Nah ini yang saya berikan tadi tugas sama kalian. Berikanlah satu topik yang perlu kita analisa dan seminarkan. Jadi topik itu adalah sebuah kegelisahanmu atas gereja lokalmu untuk kita teliti, untuk kita analisa dan seminarkan. Maka saya bilang tadi seminar itu sudah menjadi sebuah pemantik untuk melakukan penelitian lebih mendalam sehingga bisa ditulis sebagai sebuah artikel atau sebagai sebuah skripsi. Lalu yang kedua, mampu memahami dan menganalisa peristiwa yang terjadi dan implikasinya bagi gereja masa kini. Tentu dengan adanya ide yang kalian tawarkan itu akan mempunyai implikasi pada gereja masa kini. Lalu ketiga, mampu menjelaskan pemikiran para tokoh sejarah gereja serta implementasinya bagi tugas panggilan gereja di tengah gereja dan masyarakat. Lalu yang keempat, mampu merespon, menilai, memberikan kesimpulan terhadap peristiwa sejarah. Setiap ada persoalan di gereja, kalian sudah diharapkan menjadi seorang sejarawan yang mampu menilai atau merespon dan memberikan kesimpulan terhadap peristiwa sejarah gereja. Jadi seorang sejarawan itu dia mampu menulis fakta-fakta gereja. Dan sebenarnya dia bukan menilai peristiwa itu, tetapi dia hendak memberikan paparan sejarah. Dan yang menilai sejarah itu adalah pembaca dari tulisan seorang sejarawan. Lalu sikap yang akan dihasilkan dari seminar sejarah gereja ini nanti setelah kita selesai kuliah, maka kalian akan memiliki kepekaan tentang nilai-nilai historis dalam sejarah gereja Asia dan mampu ini sejarah gereja Asia ini dibuat di dalam silabus kita ya, artinya sejarah gereja saja sebenarnya atau sejarah gereja Asia dan mampu menerangkan pemikirannya secara kronologis dalam pergaulan sehari-hari. Kemudian bercermin dari peristiwa sejarah pelajaran yang dipelajarinya untuk tujuan pembangunan karakter dirinya. Jadi tujuannya ialah dengan sejarah yang kalian kembangkan, yang kalian baca, yang kalian seminarkan, maka akan terjadi pembangunan karakter diri kita, dari diri yang menulis. Lalu yang ketiga, memiliki simpatisme terhadap tokoh tertentu yang dipelajari dan merupakan pola pikir, tindakan, dan kontribusinya dalam membangun gereja dan masyarakat. Jadi misalnya, kalau si Rocky nanti membahas soal Jewish Marsaragi, tokoh gereja lokal ya, tokoh Simalungun yang menjadi pendeta pertama misalnya, lalu itu mempengaruhi pola pikir kita. Nah kalau siapa nanti si Dian, dia akan membahas misalnya Andar Tobing atau Dr. Sultan Hutagalung, oh itu tokoh-tokoh GKPI. Jadi itu mempengaruhi masyarakat. Bagaimana? Itu nanti kita lihat. Nah jadwal kuliah tadi setiap ini saya akan tulis setiap Senin dan Rabu antara pukul 8 sampai pukul 10 dan atau 10 sampai 12 on-site dan daring. Jadi hibrid ya. Tempatnya kalau di kampus nanti pasti di ruangan saya lah, ruang dosen. Nanti tidak ada buka lagi ruang kelas itu. Kalian setampuk berapa? 2000 berapa? 17 atau 18? 18, Pak. 2018.
Nah, jadwal perkuliahannya nanti akan saya buat ini belum, masih kosong ini semua. Kemudian 18. 18 kan, baru nanti saya akan buat ini tata cara penilaian. Ya, ini partisipasi dalam kelas 5%, presentasi kelas tugas-tugas 25%. Tugas-tugas itu nanti itulah laporan baca yang akan kalian baca. Saya akan tugaskan membaca buku, lalu ujian tengah semester, lalu ujian akhir semester. Nah, termasuk nanti tugas-tugas ini, tugas-tugas kelas ini, selain laporan baca, ialah makalah. Ya, makalah. UAS nanti akan membuat makalah. Nah, itu. Ini catatan tambahan bagaimana cara membuat tulisan. Ini sudah ada ini, menggunakan kertas A4 dengan tulisan yang baik ya. Itu sudah ada di aturan penulisan kita. Oke, ini nanti akan saya kirimkan dan finalkan pada hari Senin yang akan datang. Ada pertanyaan sampai di sini tentang silabusnya atau RPS-nya? Cukup? Kira pas, Pak. Baik, karena ini juga si Rocky, selain seminar secara gereja, saya izin dulu Kartika untuk Rocky, kami akan juga bertemu dengan Rocky untuk mata kuliah bimbingan proposal skripsi. Pak, sebentar Pak. Ya, silakan. Mungkin itu Pak, kemarin saya sudah konfirmasi Pak sama bagian akademik Pak. Kemarin kan saya pikir nilai saya Pak di proposal skripsi pertama-tama tidak keluar Pak. Mungkin saya kira nilai saya yang tidak ada Pak, ternyata portal saya yang error Pak. Ternyata terakhir nilai saya keluar dia Pak, AB Pak. Okay. Saya mengikuti skripsi Pak, lalu Pak. Makanya saya pikir nggak ada, gagal kau semester yang lalu, mengapa lagi diambil bimbingan skripsi kan? Iya Pak, makanya saya pikir nilai saya yang jelek atau bagaimana Pak. Jadi saya ajukan kian sama Bapak itu Pak, bagian akademik Pak. Sama Pak Liston. Jadi sudah saya konfirmasi lagi sama Bapak itu Pak. Nah, saya tidak jadi mengambil proposal skripsi Pak. Jadi seminar secara gereja saja gitu Pak. Oke, baik, kalau begitu tidak ada lagi seminar proposal skripsi ya? Iya Pak. Karena saya seingat saya tidak ada yang gagal semester yang 2 semester yang lalu. Saya... Oke, baiklah kalau begitu saya tidak akan mengulas itu karena saya hanya mendapatkan surat tugas maka saya ulas tadi. Tapi kalau sudah ada suratmu untuk pembatalan itu maka saya tidak akan mengerjakan. Jadi kita hanya bertemu untuk seminar secara gereja. Baiklah kalau begitu tidak ada lagi persoalan karena saya sudah jelaskan semua. Kita akan bertemu hari Senin pada jam 8 atau jam 10. Saya akan informasi nanti di grup dan kita akan kuliah pada saat itu. Oke ya? Ada lagi pertanyaan yang lain? Pas, Pak. Saya kira begitu Pak. Oke, baiklah kalau begitu. Kita akan tutup perkuliahan kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur karena perkuliahan kami hari ini boleh berakhir. Karena Tuhan memberkati Rocky dan Dian dalam rangka mengikuti seminar secara gereja ini sehingga boleh dimulai dengan baik dan berakhir dengan baik. Terpuji Engkau Bapa demi Kristus Yesus. Amin. Oke, selamat pagi ya. Saya tutup linknya ya. Pagi Pak. Pagi Pak.